Oke, hello everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan sesuai dengan yang banyak banget kalian semua request di komentar-komentar pada beberapa postingan saya sebelumnya. So, di video kali ini kita akan bahas nih seputar koin Kuan atau dengan tikernya yaitu KNT. Dan tentu saya sangat menyarankan buat teman-teman yang belum nonton video analisa Kuan saya sebelumnya, teman-teman bisa mampir aja di channel YouTube saya ataupun akun TikTok saya yang bahas seputar Kuan tersebut supaya teman-teman bisa dapat gambaran nih apa yang terjadi pada price action Kuan ketika masih di bulan-bulan sebelumnya dan gimana sih untuk Kuan ini itu masuk ke narasi apa, kemudian apa sih itu Kuan dan sebagainya, itu teman-teman bisa dapetin di video tersebut. Jadi di video kali ini kita akan fokus nih untuk bahas price action Kuan dan potensi-potensi harga yang mungkin akan dikunjungi oleh koin KNT ini ke depannya. Dan tentu disclaimer dulu, semua isi dari video ini tentu adalah dari sudut pandang saya atau berdasarkan POV saya, dan tentu sama sekali bukan bertujuan untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu, dan juga bukan bermaksud untuk mempromosikan koin, token, ataupun aset tertentu teman-teman. So, always do your own research karena ini tuh bukan financial advice tentunya ya. This is not financial advice. Dan oke, nggak usah lama-lama, kita langsung coba mulai aja untuk analisanya. Dan per video ini saya record ya, untuk Kuan ini berada di sekitaran harga 140-an US dollar per koinnya. Dan kalau kita intip nih berdasarkan kapitalisasi pasarnya, Kuan ini sudah berada di peringkat ke-74. Dan tentu data ini saya ambil dari coinmarketcap.com. So, teman-teman juga bisa cek nih secara langsung di coinmarketcap.com-nya. Dan buat teman-teman yang kadang masih nanya, untuk perhitungan kapitalisasi pasar itu diambil dari mana? Nah, untuk market cap ini, itu value-nya atau nilainya itu bisa teman-teman temukan atau teman-teman hitung dari jumlah supply token ataupun koin yang beredar dikalikan dengan harganya saat ini. Dan hasil perkaliannya itu akan menghasilkan nilai atau value dari market cap suatu koin. Dan oke, di sini kalau kita intip dari price action-nya atau secara chart teman-teman. Nah, seperti ini. Itu seperti biasa juga saya udah kasih label di beberapa area-area penting. So, buat teman-teman yang mau coba analisa mandiri juga bisa coba lihat nih dari POV saya. Ini ada beberapa area yang cukup penting ya menurut saya pribadi. Dan di sini itu kita langsung aja nih supaya nggak lama teman-teman. Di sini kita akan coba nih untuk bahas beberapa potensial harga yang mungkin akan dikunjungi oleh KNT ini ke depannya. Dan tentu ini berdasarkan POV saya. Dan yang pertama ya teman-teman, di sini kalau kita coba lihat, yang pertama adalah KNT ada posibilitas teman-teman, dan menurut saya pribadi ini posibilitasnya yang paling besar untuk kemungkinan pertama ini, dan tentu ini dari POV saya sekali lagi, yaitu KNT ini ada potensi untuk dia terkoreksi sedikit dulu teman-teman, di mana dia akan mengambil liquidity dan kemudian baru shoot up atau climbing up lagi ke atas seperti itu. Dan alasannya dari probabilitas ini terjadi adalah yang pertama, di sini KNT itu kalian tuh bisa lihat bahwasannya ada big fair value gap dari candle ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mengetahui teorinya imbalance ini, teman-teman harusnya udah tahu fair value gap atau imbalance itu apa. Dan kemudian di sini juga ada demand area yang mana demand area ini cenderung penting kita amati karena sebelumnya juga dia sempat jadi support di sini, kemudian jadi resistance, and then dia jadi support lagi, kemudian dia sempat jadi resistance lagi dan sebagainya teman-teman. Dan maka ada potensi KNT ini apabila di supply area ini dia testing, dan di sini udah testing ya sebenarnya ya, dan ada tekanan jual yang cukup signifikan, maka ada potensi dia mencari liquidity dulu teman-teman ke demand areanya sekaligus ngefill atau mengisi fair value gap yang ada di kisaran harga ini. Dan meskipun demikian mungkin turunnya akan perlahan ya teman-teman, nggak langsung merah gitu atau dumping gitu, melainkan ada potensi memang penurunannya itu secara bertahap teman-teman. Dan tentu ya itu mungkin menjadi kesempatan untuk teman-teman yang mungkin tertarik akan KNT ini dan mungkin merasa udah ketinggalan. So, tentu meskipun ini bukan financial advice, namun ketika di demand area tentu ada kecenderungan untuk banyak orang itu melakukan aksi pembelian teman-teman. Dan oke, di sini itu kemungkinan yang pertama kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi dia ada potensi untuk dia testing dulu ke bawah sini, kemudian dia baru mengalami kenaikan teman-teman.
Dan kemudian untuk, probabilitas atau posibilitas yang kedua adalah Chianti ini ada potensi memang, langsung nih untuk take off ke atas teman-teman. Meskipun dari POV saya sendiri untuk kemungkinan ini itu, probabilitasnya tidak terlalu besar atau tidak sebesar yang pertama, namun tentu tetap ada nih kemungkinan seperti itu terjadi. Di mana Chianti apabila ternyata buyers-nya ternyata sangat banyak atau cukup besar dan tekanan jualnya, kecil atau tidak mengimbangi buyers-nya atau tekanan belinya, maka kita mungkin akan melihat nih harga Chianti melesat dengan cukup signifikan, melakukan breakout ini terhadap supply area yang ada di sini. Dan tentu ya apabila hal tersebut yang terjadi, jadi, Chianti ini, pumping lebih signifikan dan juga breakout dari supply area di sini tanpa testing dulu ke demand areanya di sini, maka hal tersebut akan menjadi indikasi yang sangat bullish atau positif untuk Chianti. Karena selain Chianti ini berhasil breakout supply area di sini dan tentu teman-teman tahu ketika suatu resistance di breakout, maka dia akan berubah atau bertransformasi menjadi area support atau demand area yang dikenal dengan resistance becomes support. Dan selain itu, Chianti juga sekaligus ya, eee, valid untuk membentuk, higher high-nya, di mana teman-teman bisa lihat nih, di sini itu adalah posisi lower high terakhir kita, di mana teman-teman bisa lihat nih, dari sini ada lower high, sorry di sini teman-teman ya, di sini lebih tepatnya. Jadi ketika dari sini ke sini dia membentuk lower high, kemudian di sini juga ada lower high, dan di sini ketika XRP itu, berhasil breakout dari supply area di sini, maka tentu ada potensi ya, XRP ini melanjutkan bullish sequence-nya ke atas teman-teman. Jadi potensinya seperti ini mungkin. Nah, seperti itu dan mungkin akan lebih perlahan juga itu bisa jadi. Tapi, secara target itu ada potensi untuk XRP ini mengunjungi supply area yang ada di atas sini. Apabila untuk, resistance yang ada di sini itu dijebol teman-teman. Dan kalian tuh juga bisa menggunakan Fibonacci sebenarnya ya untuk menghitung hal tersebut, di mana kita bisa tarik dari, kisaran harga ini teman-teman ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu dan kita bisa memperoleh, area 1,618 ya atau golden ratio-nya itu berada di dekat area supply yang ada di sini, teman-teman. So, ini mungkin menjadi target untuk KNT yang cukup realistis apabila memang supply area di sini itu berhasil di breakout, teman-teman. Dan buat teman-teman yang nanya, apakah mungkin untuk KNT ini, mengunjungi kembali titik all time high-nya? Maka sebenarnya kalau kita hitung dari bawah teman-teman atau setidaknya dari harga saat ini di sini itu masih ada kurang lebih 100%-an lebih, hampir 200%-an, untuk Yanti berhasil mencapai titik all time high-nya teman-teman. Dan meskipun demikian, jujur menurut saya sendiri itu bukan hal yang mudah untuk, kembali ke all time high-nya. Namun masih ada posibilitas itu terjadi apabila supply area yang di sini itu berhasil di breakout teman-teman. Di mana kalau di sini di breakout, maka blue sky ahead untuk KNT meskipun saya tahu mungkin nggak terlalu mudah untuk breakout supply area di sini karena, ini adalah resistance yang cukup major ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Ini resistance yang menahan pergerakannya bahkan ketika di tahun 2022 teman-teman. Dan apabila ini berhasil di breakout, maka tentu, indikasinya sangat positif untuk KNT, blue sky ahead dan ada potensi KNT, untuk mengunjungi paling tidak teman-teman untuk, area all time high-nya teman-teman, seperti itu untuk kemungkinan yang kedua. Namun tentu hal tersebut butuh liquidity yang sangat besar untuk chip in atau masuk ke KNT ini. Dan meskipun dua skenario tadi bullish ya teman-teman ya, tentu kita harus, realistis karena ini market, tentu ada posibilitas juga meskipun jujur menurut saya ini sangat kecil untuk terjadi, yaitu posibilitas di mana KNT ini bearish ya. Dan kenapa hal tersebut menurut saya kecil? Karena di sini kalian bisa lihat ini big volume teman-teman selama beberapa minggu, ini selama 5 minggu kurang lebih teman-teman, big volume semua dengan volume yang sangat signifikan dan breakout dari trend lainnya. So tentu, ketika ada tekanan jual pun mungkin tekanan jualnya tidak akan melampaui untuk, eee bullish-nya ini teman-teman atau, volume bullish-nya ini. Dan meskipun demikian seperti tadi yang saya ungkapkan, masih ada potensi untuk KNT ini kembali terkoreksi teman-teman. Di mana, apabila ya koreksinya KNT melebihi demand area di sini, itu ada potensi dia mengunjungi demand area di bawahnya teman-teman. Dan untuk demand area yang di bawahnya ini apabila justru terbreakout lagi,
maka hal tersebut akan justru menjadi indikasi yang negatif untuk Chianti karena ada potensi dia mengunjungi demand area yang di bawah sini, teman-teman. Yang mana demand area ini kan penahan kita sebelum pumping di 5 minggu belakangan ini ya. Dan ketika kembali lagi ke sana, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa tekanan jual yang ada di Chianti ternyata sangat besar, teman-teman. Dan tentu ya bukan menjadi indikasi yang bagus untuk Chianti karena Eee, ketika demand area ini justru tidak mampu menahan lagi, maka Chianti bukannya buat all time high, justru ada potensi dia membentuk all time low, teman-teman. Karena ini demand area terakhir kita ya, yang menahan pergerakan harga dari Chianti ini. Dan meskipun demikian, seperti tadi yang saya ungkapkan, kemungkinan tersebut itu cukup kecil ya, dan mungkin beberapa faktor penunjang dari Chianti ini ada posibilitas untuk terkoreksi atau ada kemungkinan untuk terkoreksi adalah teman-teman tuh bisa lihat ke stochastic RSI-nya yang ada di bawah, dan per video ini saya record untuk skornya itu ada di sekitar 98,72 untuk angkanya, teman-teman. Dan secara teoritis ketika angka dari RSI ini atau stochastic RSI ini melebihi 80, teman-teman, maka untuk kondisi harga itu dianggap sedang overbought, teman-teman, atau jenuh beli. Jadi jenuh belinya ini tentu sekali lagi saya ingatkan berdasarkan indikator stokastik RSI, teman-teman. Dan bukan berarti ya aset yang sudah berada di posisi atau kondisi overbought atau jenuh beli itu nggak bisa naik lagi, teman-teman. Sama seperti ketika suatu aset berada di kondisi oversold atau jenuh jual, belum tentu dia pasti naik lagi, teman-teman ya. Bisa aja dia berada di bawah terus atau justru semakin turun, dan sebaliknya ketika dia berada di jenuh beli bisa aja justru semakin menguat, teman-teman, atau berada di fase jenuh beli yang cukup lama karena memang buyers-nya banyak dan sellers-nya itu kurang dibandingkan buyers-nya. Seperti itu, teman-teman. Dan oke, kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk yang bisa kita amati dari segi price action-nya. Dan kalau kita coba lihat nih dari segi cryptorank.io nih. Nah, di sini teman-teman tuh bisa menjumpai kalau kita cek di bagian overview-nya, kalian tuh bisa lihat bahwasannya ada beberapa venture capital dan juga backers-backers-nya nih dari Quant ini, kalian bisa amati di sini. Dan kalau kita intip di bagian analytics, itu kita bisa menemukan data yang menarik karena di bulan-bulan Desember dan juga Januari, jadi mungkin pas video ini saya record di bulan Desember dan kita coba lihat lagi 1 bulan ke depan, itu secara average, teman-teman, untuk Chianti ini ada di positif, teman-teman. Di mana Desember ini average-nya di sini tercatat plus 12,7%, dan di Januari average-nya tercatat di angka 27,5% untuk return dari Quant ini. So, kita akan lihat nih apakah eee akan berjalan seirama untuk di masa depan sesuai dengan historicalnya, di mana di sini Desember dan Januari cenderung positif atau menjadi bulan yang positif untuk Quant. Kita akan coba lihat nih apakah Quant akan meneruskan return yang positifnya ketika di bulan-bulan Desember dan juga Januari, atau justru Quant itu akan mengalami minus untuk return-nya, teman-teman. Namun mengingat banyaknya katalis positif dan juga mungkin ya bull run yang ada potensi untuk terjadi, maka mungkin ya yang lebih besar potensinya adalah Quant ini akan mengalami penguatan harga, teman-teman. Namun tentu semuanya saya kembalikan lagi kepada teman-teman semua dan harapannya kalian juga semua melakukan analisa mandiri. Dan oke, mungkin segitu dulu untuk video analisa pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang mungkin punya koin-koin yang menarik atau mungkin altcoin-altcoin kesayangan kalian, feel free untuk komen aja atau request aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalkan banyak yang tertarik, nanti akan kita coba nih untuk bahas di beberapa video ke depan. Dan buat teman-teman juga yang mau support saya secara langsung sekaligus request analisa koinnya, kalian juga bisa nih mampir ke link traktir saya yang udah saya cantumin di bio akun TikTok saya dan juga deskripsi atau di deskripsi channel YouTube saya, teman-teman. Dan oke, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah support terus dan nonton sampai habis. And I'll see you, teman-teman, in the next video.